kita ucap syukur. Tuhan Yesus beri kesempatan pada saya memberikan kesaksian di masa corona ini. Kalau peraturannya tidak boleh bersalaman, tapi pekerjaan saya tidak bersalaman lagi, harus menyentuh ya, dan menjamah mereka yang membutuhkan. Terima kasih dan saya bersyukur pada Tuhan Yesus. Sampai saat ini saya masih diberi izin pada Tuhan Yesus, diperkenankan Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan apa yang Tuhan berikan talenta pada saya. Saudaraku yang berkasih, saya diberi izin pada Tuhan. Tadi malam memijat seorang ibu namanya Ibu Sherly, tempat tinggalnya di Wargando nomor 25. Baru pertama kali saya berjumpa, saya tidak pernah pada saat bekerja berbicara ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik, saya tidak pernah. Saya bersyukur beliau bercerita pada saya dipercaya Tuhan untuk menjadi pendengar. Saudara, dalam kehidupan Ibu Sherly, dulunya ia berlimpah uang, rumahnya 8, punya perusahaan, dan dia hidupnya sungguh luar biasa. Dia orang kaya, tapi pada saat masanya dia harus mengalami yaitu kemiskinan rohani, kemiskinan harta. Rumah yang mewah-mewah dapat dijual semua karena suaminya banyak hutang. Saudaraku, banyak sekali mereka mengalami penderitaan yang luar biasa karena saya berpikir kalau orang kaya itu ya seperti itu ya, semuanya harus ada, bantunya banyak. Pada saat dia mengalami kemiskinan, dia takut, dia khawatir dalam hal makan. Dia biasanya makan daging, makan ikan, makan macam-macam, harus mengalami makan nasi sama kecap dan pupuk. Saat itu saya terus mendengarkan cerita itu dan saya tanya, apakah karena papa itu hanya karena masalah utang, Bu? Tidak. Papa berselingkuh dan sampai memiliki 2 anak. Hati saya merasa sedih mendengar semua itu. Dan saya, apakah itu saat itu berdoa? Saya tidak pernah berdoa, ibadah tidak pernah. Dan saat itu saya tidur, saya kayak dijumpai malaikat, saya disuruh berdoa. Saat itu saya berdoa, saya cuma bilang, Tuhan Yesus, saya perlu Engkau. Hanya itu saja, saya nggak bisa mengutarakan apa-apa. Ya Bu, saya mengerti. Mari kita berdoa bersama biar keluarga ini ditenangkan. Dan Tuhan Yesus ada dalam keluarga ini. Saya yakin Tuhan Yesus tidak menjadi penyumbang matinya ibu kaya lagi, tapi Tuhan Yesus akan mencukupkan kebutuhan keluarga ini. Karena ibu ini harus menyekolahkan anaknya yang menjadi dokter dan spesialis, butuh biaya banyak. Saya berikan satu firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus tak akan tinggalkan kita sebagai anak yang percaya. Tuhan Yesus tidak akan berikan batu sandungan bagi kita yang beriman. Tuhan Yesus sangat baik. Mari saudaraku yang di tempat ini, kita yang memiliki iman, kita yang sudah mengenal Yesus bertahun-tahun, ada yang baru, tapi kita punya iman. Jangan takut karena kita tidak punya harta banyak. Jangan takut kita saat kita kelaparan. Terus berdoa dan beriman. Tuhan Yesus pasti mencukupkan dan memberi yang terbaik
rencana Tuhan baik dan tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik. Tuhan Yesus telah memberi penghiburan, Tuhan Yesus beri kekuatan bagi kita semua. Jangan ragu memiliki Yesus, pegang terus salib Yesus, terus kita mengumandangkan firman Tuhan kepada orang lain. Tuhan Yesus bukan milik kita sendiri, tetapi Tuhan Yesus milik kita semua. Yang di luar sana banyak sekali orang yang menangis, banyak mereka yang merintih, mereka rindu Tuhan Yesus, mereka rindu doa-doa kita. Mari kita minta hikmat kepada Tuhan Yesus, keberanian untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini minggu yang keempat, minggu terakhir di bulan Maret, ya. Terima kasih untuk tim PLW untuk pelayanannya. Wah, hari ini saya lihat kayaknya dominasinya suara gitarnya Febri ya. Ya, saya kira Febri kecepet, ternyata itu suara gitar nyanyi gitu ya. Ya, kita akan belajar hari ini, hari Minggu ini, di minggu yang terakhir temanya memang masih tentang salib, tetapi salib yang mana nih ya? Kita bicara tentang salib adalah kebodohan. Ya, sebetulnya teks ini sudah sempat disinggung oleh Stephen minggu yang lalu. Kalau memperhatikan khotbah Stephen minggu yang lalu, tidak hanya bicara tentang kutub ya, manusia semua dikutuk dan harus disalib ya, tetapi salib juga adalah kebodohan. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 23 ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai ke 23. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, maka hikmat Allah tidak dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Amin. Kebodohan di sini ditulis dalam bahasa asli Moria atau Moros. Ya. Dan kebodohan ini, moros ini, di dalam kitab yang lain juga diterjemahkan sebagai jahil. Ya, jahil itu apa? Suka godain gitu ya? Bukan ya? Jahil itu rupanya bodoh. Ya, makanya ada zaman jahiliyah. Ya, bukan berarti orangnya jahil semua, bukan. Tapi jahil itu bodoh. Tapi bodoh yang dimaksud Tuhan bukan berarti nggak bisa ngitung 5 tambah 2, bukan. Kebodohan yang dimaksud Tuhan adalah mereka bodoh, mereka lambat untuk mengerti tentang Allah. Itu yang bicara Allah tentang kebodohan. Karena itu ketika konsep Kristus, konsep salib disampaikan, mereka terlalu bodoh untuk memahaminya. Sekali lagi, bukan bicara bodoh
dalam konteks duniawi, tetapi bagaimana kerohanian mereka sangat lamban untuk memahami rancangan Allah. Ya. Dan karena kebodohan itulah banyak orang, termasuk orang Yahudi, bahkan saya bilang terutama orang Yahudi, mereka bodoh bahkan menganggap ayat 23, untuk orang-orang Yahudi salib itu adalah suatu batu sandungan. Saking bodohnya, salib itu bukan satu cara, satu pintu menuju keselamatan, tetapi bagi orang Yahudi salib adalah batu sandungan. Kalau orang yang di luar Yahudi, kita paham, mereka mengenal banyak dewa. Ya, kalau Anda tahu Jupiter, tahu Jupiter? Nama apa Jupiter? Planet. Sebetulnya itu nama dewa. Ada dewa Jupiter, dewa Mars, itu dewa. Ya, Zeus itu dewa. Ya. Jadi orang Yahudi, orang Yunani, mereka memang mengenal banyak dewa, sehingga ketika salib ini diberitakan kepada mereka, mereka nggak paham. Ya, kita masih maklum. Tapi yang parah adalah orang Yahudi. Orang Yahudi doanya saja, Ulangan 6 ayat 4, doa mereka apa? Sema Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi orang Yahudi dari dulu sudah mengerti Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Tapi kalau orang Yunani, orang di luar Yahudi, ya memang mereka ngertinya, ada dewa petir, ada dewa sungai, ada dewa matahari. Jadi ketika dijelaskan tentang salib, mereka nggak ngerti, ya maklum. Tapi yang parah ini kok orang Yahudi yang mengerti betul bahwa Tuhan itu satu, mengerti betul bahwa salib sudah dinubuatkan. Ingat 2 minggu yang lalu saya bicara salib sudah dinubuatkan. Kok yora ngerti, bahkan dikatakan suatu batu sandungan. Ada yang tahu batu sandungan bahasa aslinya apa? Batu sandungan bahasa aslinya adalah skandalon. Skandalon, dari situ hadir kata skandal. Betul ya? Waduh, ini ada skandal nih ya. Ada skandal ya antara Pak Pendeta ini. Skandal itu sesuatu yang bisa membuat orang jatuh. Dari kata skandalon yang artinya batu sandungan. Jadi kalau kita jalan ketemu batu dan batu itu membuat kita terjatuh, maka batu ini disebut skandalon. Ya. Dari situ muncul skandal. Nah, jadi pertanyaan begini, rupanya salib ini, Yesus Kristus ini menjadi batu sandungan buat orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Apa saja sih yang menjadi batu sandungan? Apa yang menjadi penyebab orang sulit untuk percaya kepada salib? Ya memang kalau kita bicara konteks teologi, orang percaya kepada Kristus itu hasil karya Roh Kudus. Memang, amin. Tetapi kalau kita lihat dalam teks Alkitab, paling tidak saya temukan ada 5 poin kenapa sih Tuhan Yesus menjadi batu sandungan. Kenapa salib itu menjadi batu sandungan sehingga dianggap sebuah kebodohan? Yang pertama, mari kita buka di Matius 13 ayat 54 dan seterusnya. Matius 13 ayat yang ke-54. Ceritanya adalah Tuhan Yesus kembali ke Nazaret.
Dan Tuhan Yesus di Nazaret dia berkhotbah. Nazaret itu kota apa? Kota di mana Tuhan Yesus tumbuh besar. Jadi di dalam sejarah kekristenan dipercaya Tuhan Yesus memang lahir di kota Bethlehem. Tetapi dia sempat 3,5 tahun berada di Mesir. Lukas 2 menceritakan itu. Jadi di Bethlehem kurang lebih 2 tahun. Setelah itu pindah ke Mesir 3,5 tahun. Berarti usia berapa? 5,5 lah ya. Lalu kembali, dia bukan kembali ke Bethlehem, tetapi kembali ke Nazaret. Di Nazaretlah Tuhan Yesus tumbuh sampai usia 30 tahun dan dia memulai pelayanannya. Jadi di Nazaret 24,5 tahun. Cukup lama ya. Saya lahir di Cirebon tapi tumbuh besar lama di Semarang, gitu ya. Semarang saya sudah dari tahun 92, berarti 30 tahun, hampir 30 tahun saya di Semarang. Tuhan Yesus di Nazaret. Jadi artinya orang-orang Nazaret kenal betul dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di sana, kita lihat tanggapannya. Matius 13 ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Jadi awalnya mereka kagum. Awalnya mereka wow banget. Apa yang dilakukan, diperkatakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus, mantap. Tetapi kemudian, bukankah ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kecewa dan menolak dia dalam bahasa asli hanya ditulis dalam satu kata, dan satu kata itu namanya skandaliste. Kecewa dan menolak dia bahasanya skandaliste. Dari mana itu? Skandal. Yang tadi kita bicara. Jadi kalau dalam terjemahan harafiah, lalu mereka tersandung pada Yesus. Jadi rupanya hal yang pertama kita bisa belajar, mereka atau kita atau banyak orang bisa tersandung kepada Yesus dan akhirnya berkata salib itu bodoh. Salah satunya karena apa? Karena kemanusiaan Yesus. Betul ya? Ketika lihat Tuhan Yesus bicara mantap, ketika lihat Tuhan Yesus kasih mujizat hebat, tapi ketika mereka ini kan anaknya tukang kayu, ini kan ibunya namanya Maria, ini saudara-saudaranya saya kenal, itu teman sekolah saya. Mulai mereka kecewa dan menolak. Mereka mulai tersandung dan jatuh. Sehingga dikatakan Tuhan Yesus seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumah. Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Karena apa? Karena kemanusiaan Tuhan Yesus. Bahkan gak cuma kemanusiaan. Kalau Tuhan Yesus itu manusia yang wow, seperti artis Korea, siapa salah satu nama? Benjamin S mungkin. Saya nggak tahu artis Korea. Tapi Alkitab mencatat Tuhan Yesus itu nggak ganteng-ganteng amat. Jadi kalau kita biasanya lukisan Tuhan Yesus yang rambut panjang gitu ya, widih keren kali ya. Bahkan kita kadang berpikir, wah ini Tuhan Yesus dikasih jaket kulit warna hitam, naik Harley, oh mantap ya. Tapi itu versi abad ke-15.
lukisan Michelangelo itu membuat gambar Tuhan Yesus. Lukisan Da Vinci membuat gambar wajah Tuhan Yesus. Tapi jujur, mereka ngerti nggak sih wajahnya Tuhan Yesus? Nggak tahu. Belum ada foto zaman itu. Nah, terus Tuhan Yesus wajahnya gimana sih? Yuk kita lihat. Yesaya 53 ayat 2. Yesaya 53. Yesaya itu perjanjian lama. Ya, mana ini? Ya. Yesaya 52 Yesaya 53 ayat 2. Sebagai tarung ia tumbuh. Ini nubuat tentang Tuhan Yesus, dan saya yakin dan percaya ini pasti digenapi. Jadi kata-kata ini memang ditulis kurang lebih 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, tetapi pasti benar karena ini nubuat tentang Yesus. Sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampak. Jelas. Makanya kalau drama gereja dan cari tokoh yang jadi Tuhan Yesus, jangan yang ganteng-ganteng banget. Kenapa? Ini nggak sesuai dengan Yesaya. Yesaya mencatat bahwa Tuhan Yesus itu tidak tampak, nggak kayak artis Korea. Siapa di sini yang pernah memerankan jadi Tuhan Yesus? Mas Danu, terlalu ganteng ya. Besok lagi kalau kita cari yang jadi Tuhan Yesus, cari yang tidak tampan. Jelas di sini ya, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak. Ada ya, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Jadi dilihat tuh gak enak begitu ya. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jujur saja, dunia selalu melihat dari casingnya, betul? Ya, dunia selalu melihat dari casingnya. Makanya ada yang berkata begini, kalau engkau punya wajah tampan, wajah cantik, hidupmu lebih mudah. Ada yang ngomong begitu, ya kan? Karena kalau wajahnya tampan, kulit kuning, hidung mancung, begitu masuk ke restoran sudah, oh silakan bapak, ya lewat sini. Tapi kalau model kayak saya begini, ini paling tanya harga saja terus pulang gak jadi beli ya. Betul gak ya? Padahal casing bisa menipu, ya kan? Tapi orang melihat dari casing. Kalau sudah rambut panjang ya, tinggi semampai, wah ini pasti wanita baik-baik. Belum tentu. Banyak yang ular itu ya seperti itu ya. Betul ya? Kenapa? Karena manusia melihat dari casing. Coba bayangkan, Tuhan Yesus tidak tampak, semarak pun tidak. Jadi kalau saya bisa bayangkan penderitaan Tuhan Yesus, tidak hanya ketika di kayu salib tok. Betul ya? Penderitaan Tuhan Yesus bahkan dari kecil sampai besar pun orang nggak anggap dia. Tapi Yesaya yang tulis, bukan saya. Orang lihat Yesus aja udah males begitu ya. Wajahnya nggak tampan. Kalau orang yang udah cantik, rupawan, ganteng kayak Mas Budi, dia jual apa saja laku ya. Ya jaket 100.000 udah cepat hari ini ya laku. Tapi kok model kayak Steve ya. Ya baru didekati, Bapak saya mau jual dompet, kamu copet ya. Ya orang lihat casing selalu ya. Jadi saya bisa berpikir bagaimana sulitnya Yesus di dalam dunia ini. Dia itu Allah. Dia itu Allah yang dihormati jutaan malaikat. Dia omong satu kata jadi, kun fayakun. Yesus berfirman, maka
jadilah. Sudah. Tapi begitu dia jadi manusia, ganteng aja enggak, coba bayangin. Makanya gak heran 2 minggu yang lalu saya bicara, kenapa sih harus mengorbankan anaknya yang tunggal? Kenapa nggak dia sendiri yang turun? Ya karena memang settingan Allah Bapa. Tuhan Yesus betul-betul sengsara, termasuk di dalam kondisi manusianya. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Bahkan ada yang berkata begini, Yesus dari lahir sampai mati tidak pernah punya tempat. Lahir di kandang, ya, besaran dikit ngungsi ke Mesir, kan nggak punya rumah juga. Balik ke Nazaret, numpang di rumah bapak ibunya. Bahkan mati pun kuburannya bukan punya dia. Betul? Yesus mati pun kuburannya bukan punya dia. Jadi rupanya kemanusiaan Yesus ini, bahkan kemanusiaan yang maaf kata nggak terlalu baik di mata manusia, ini membuat kita sulit, membuat batu sandungan, sehingga kita nggak bisa percaya, nggak bisa menerima salib, bahkan menganggapnya sebuah kebodohan. Kalau memang ini teologi yang keliru, ini teologi yang keliru. Tetapi orang Yunani percaya memang ada namanya anak dewa. Ada. Salah satu anak dewa yang paling terkenal adalah Hercules. Itu anak dewa. Pakne itu dewa. Dewa apa? Oh, Anda lebih tahu ya. Coba saya tanya, ibu mertuanya Petrus namanya siapa? Tidak ada yang tahu ya. Tapi kalau ditanya orang tuanya Hercules pada tahu ya. Hercules bapaknya itu Zeus. Ini mitologi Yunani. Saya bilang ini teologi yang kita nggak percaya. Tetapi konsep orang Yunani, bayangin, mereka berpikir kalaupun Allah punya anak, anaknya pasti, betul nggak? Hercules itu bukan sembarang orang, ya. Oh, dia kuat, gagah, bisa melaksanakan tugas yang tidak mungkin. Nah, ini Yesus tampan saja enggak. Sehingga kemanusiaan Yesus inilah yang membuat orang tersandung pada salib, tersandung pada Kristus. Lalu bagaimana? Inilah mengapa kita perlu memahami konsep ketuhanan Yesus. Orang Kristen tidak menyembah manusia yang jadi Tuhan, tapi kita menyembah Tuhan yang jadi manusia. Allah jadi manusia, maka dia nggak bisa pensiun dari manusia, dari Allah. Allah itu hakikat. Mas Danu itu manusia, saya manusia. Ini hakikat saya. Mau saya pura-pura jadi anjing, saya pura-pura jadi anjing, saya tetap manusia. Ini saya nggak akan bisa merubah hakikat saya. Saya ini manusia, sudah titik. Walaupun saya nggak punya uang sama sekali, nggak punya harta benda sama sekali, nggak pakai baju sekalipun, saya tetap manusia. Betul? Itu hakikat. Maka dari itu Allah menjadi manusia, Allahnya tetap, hanya ditambahkan menjadi manusia. Makanya Tuhan Yesus punya dua hakikat. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Makanya banyak orang tersandung dan berkata salib itu bodoh, karena mereka melihat Tuhan Yesus katanya Allah, kok bisa lapar? Betul? Tuhan Yesus katanya Allah, kok disalib mati? Betul? Tuhan Yesus katanya Allah, kok berdarah? Memang Allah berdarah. Tuhan Yesus katanya Allah, kok dia bisa lapar dan haus?
ngantuk, bahkan tertidur. Banyak orang nggak paham tentang ini. Tetapi saya kembali mengingatkan, Yesus tubuhnya itu made in rahimnya Bunda Maria. Tubuhnya Kristus itu made in Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah ibunya. Kenapa sih Tuhan Yesus harus dikandung 9 bulan? Ya supaya dia jadi manusia. Kalau 3 hari terus keluar lahir, itu namanya bukan manusia, itu tuyul. Betul ya? Itu makhluk jadi-jadian gitu. Tapi karena Tuhan Yesus itu manusia, maka harus dikandung 9 bulan. Karena dia itu manusia, maka dia harus punya silsilah. Ada yang berkata Allah tidak memiliki silsilah. Tuhan Yesus punya silsilah. Matius pasal yang pertama. Maka Tuhan Yesus bukan Allah, kan ngono ya. Loh, dia punya silsilah ya karena dia manusia. Karena dia manusia, dia bisa disalib dan mati. Karena dia manusia, dia bisa sakit hati. Karena dia manusia, dia bisa capek dan tertidur. Sekali lagi, karena dia manusia. Tetapi di Alkitab juga terlalu banyak ayat berkata Yesus mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa siapa? Hanya Allah. Betul? Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Padahal Abraham itu kurang lebih 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, siapa itu yang sudah ada sejak awal? Bahkan di ayat lain berkata bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Terus siapa Yesus yang menciptakan segala sesuatu? Allah. Jadi Yesus itu Allah, tetapi juga Yesus itu manusia. Kalau engkau hanya melihat Yesusnya manusia, engkau akan tersandung dan berkata salib itu kebodohan. Tetapi engkau harus tahu kenapa Yesus jadi manusia. Allah bisa nggak sih jadi manusia? Jadi onde-onde aja bisa. Betul? Allah jadi onde-onde bisa. Cuman permasalahannya mau ngapain Allah jadi onde-onde, paham ya? Jadi Allah tentu punya tujuan. Anda datang dari rumah ke gereja pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Nerusin tidur Pak Pendeta. Janganlah ya. Kalau terusin tidur nggak usah di sini, di rumah saja sudah ya. Ya, ngapain Anda datang dari rumah ke gereja? Mau chattingan, mau update status. Kalau update status nggak usah di gereja, setuju ya? Kalau engkau dari rumah sudah punya tujuan, saya mau ke gereja untuk memuji Tuhan, saya mau ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, maka sampai sini lakukan hal itu. Kalau enggak, ya buat apa? Sama halnya dengan Allah yang jadi manusia, buat apa sih? Untuk menebus dosa manusia. Minggu yang lalu Steve bicara, semua orang jatuh ke dalam dosa, terkutuk. Kita semua itu terkutuk. Yang bisa menggantikan kita bukan kambing, bukan domba, bukan duit. Kalau kau salah mencuri, ya udahlah, kasih persembahan ke gereja 2 juta, dosamu diampuni. Bukan. Yang bisa menebus dosa manusia harus manusia. Betul? Kalau saya di penjara,
Terus Bu Hardi datang ke sipir, itu Pak Pendeta saya tolong dikeluarkan sebagai gantinya, saya punya sapi 5. Sapi 5 ini mau masuk ke penjara sudah, gantinya Pak Pendeta keluar, mau nggak kira-kira? Kenapa manusia diganti sama sapi 5? Betul? Kalau yang harus dihukum adalah manusia, maka yang mengganti harus manusia. Itulah mengapa Allah jadi manusia. Kenapa nggak bisa? Sudahlah, saksi Yehova berkata begini, bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah. Yesus Kristus adalah penghulu malaikat, tangan kanannya Allah. Ini saksi Yehova bilang. Ya, karena itu yang namanya tangan kanannya Allah berarti bukan Allah. Vice Presiden gitulah ya, Vice Allah, wakilnya Allah gitu ya. Jadi yang mati itu bukan Allah, tapi wakilnya Allah. Yesus itu wakilnya Allah, gitu ya, bukan Allah. Yesus itu ciptaan, diciptakan oleh Allah, tapi dengan kuasa yang luar biasa. Makanya saksi Yehova berkata bahwa Yesus itu kuasanya besar, tetapi bukan maha kuasa. Ya, dia berkuasa tapi bukan maha kuasa. Nah, ini problemnya sekali lagi yang pernah saya singgung 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Yang mati harus manusia. Oke, berarti kan bisa sederhana toh. Cuman masalahnya yang ditebus itu banyak banget, bahkan tidak terhingga. Betul? Yang ditebus oleh Tuhan Yesus, dosa manusia bukan cuma dosaku, nggak cuma dosanya Mas Danu, nggak cuma dosanya Mbak Ana, nggak cuma dosanya Pak Tri, bukan hanya dosanya Taufik, no. Yang ditebus dosa seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Berapa banyak? Bahkan iklan ratusan itu kalah. Ya, berapa banyak? Ratusan salah. Bahkan miliaran orang ditebus. Kalau kita nggak ngerti berapa banyak yang ditebus, maka yang menebus harus punya nilai yang tak terhingga. Satu-satunya yang tak terhingga hanya Allah sendiri. Makanya Allah yang harus jadi manusia. Kalau kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah jadi manusia, bahkan jadi manusia yang gak tampan, kita harus mengerti itu Dia lakukan untuk menebus kita. Dia yang mulia bisa menjadi hina, gak cuma hina, hina banget. Itu semua Dia lakukan untuk menebus kita. Itu hal yang pertama. Kemanusiaan Yesus membuat orang tersandung. Yang kedua, ada 5 ini. Pulang jam berapa kita? Tenang ya, saya coba cepat. Yang kedua adalah kita buka coba Matius 26 ayat 31 33. Matius 26 ayat 31 dan 33. 31 dan 33 ya. Ya, saya bacakan. Ini ceritanya adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus makan perjamuan terakhir, ya. Dan setelah itu maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebetulnya dalam terjemahan asli hanya tergoncang, nggak ada iman, nggak ada kata iman, tapi tergoncang di sini. Bahasa aslinya adalah skandaliste, berarti tersandung. Kalau saya baca dalam terjemahan harafiah, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam
malam ini kamu semua akan tersandung karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bertercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tersandung karena engkau, aku sekali-kali tidak. Jadi kenapa ini kok tersandung ada di ayat ini? Hal kedua yang membuat kita tersandung dan berkata salib adalah kebodohan, yaitu kenyataan tidak sesuai harapan. Matius 20 ayat 20 dan 21 nggak usah dibaca deh. Percaya saya sudah persiapan ya, baca di rumah maksudnya ya. Matius 20 ayat 20 dan 21 bicara tentang anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes yang minta, tolong Tuhan, nanti kalau engkau sudah jadi raja, anakku yang satu taruh di sebelah kananmu, yang satu taruh sebelah kirimu. Ini menunjukkan harapan yang ada di dalam benak murid-murid Tuhan Yesus. Apa sih harapannya? Kalau Tuhan Yesus jadi raja, minimal aku jadi menteri. Betul ya? Paham ya? Kalau Tuhan Yesus jadi raja, minimal aku ini jadi kabinet Indonesia bersatu gitu. Lumayan. Ya, kalau Tuhan Yesus jadi raja, bahkan gak cuma raja kecil, raja di atas segala raja, konsep mereka, maka saya kecipratan derek mulyo. Betul? Saya sudah berkorban Tuhan buat engkau, karena itu kalau engkau jadi raja, iling be aku ya. Bukankah seperti itu politis yang terjadi? Kalau mau nyalon, dukung saya. Ya, saya mau jadi caleg loh, dukung saya ya. Coblos nomor 5,5, ya kan? Coblos nomor 5, ya. Yang ada bantengnya, ya misalnya, contoh, ya loh. Nah begitu saya jadi bagaimana? Yang kemarin dimintain tolong mulai jawil-jawil. Pak, kemarin saya dukung jenengan loh ya. Ini kebetulan kampung saya ini ada acaranya. Kalau bisa di proposal lolos Pak ya. Betul kan? Kan seperti itu betul? Kalau sudah mendukung, sudah berkorban, sudah kasih sumbangan, nanti kalau sudah jadi, jangan lupa ya. Rupanya konsep itu yang ada di dalam pikiran murid-murid Yesus. Mereka berharap Tuhan Yesus jadi raja, dan zaman itu mereka dalam penjajahan Romawi. Mereka berpikir kalau Yesus jadi raja mengusir Romawi, wow, saya akan jadi menterinya, saya akan jadi tangan kanannya, saya akan dikasih wilayah khusus untuk saya kelola. Weh, mulia banget. Tapi begitu Tuhan Yesus bilang, saya sebentar lagi akan disalib, dan Yesus sendiri berkata, sebentar lagi engkau akan tersandung. Jadi rupanya kenyataan yang tidak sesuai harapan ini membuat kita tersandung pada Kristus. Saya mau tanya deh, siapa di sini yang pernah mengalami kenyataan tidak sesuai dengan harapan? Banyak juga ya. Banyak ya. Waduh ya. Sudah pacaran 2 tahun, 3 tahun, Semarang Purwodadi, ya kan? Tanjau di sana dilakoni, ya toh? Purwodadi dalane meletok, dadi tok, mantap ya toh? Datang ke sana, ternyata gagal. Sakit hati, kemudian berkata, Tuhan, kok ngene Tuhan? Betul? Anda sudah pelayanan di gereja luar biasa, bertahun-tahun setia melayani
begitu pandemi datang, maaf, karena perusahaan rugi, Bapak diberhentikan untuk sementara waktu. Sampai kapan, Pak? Ya, kami nggak berani janji, tapi sementara Bapak diberhentikan dulu, dan untuk pesangonnya sewu perusahaan belum bisa kasih. Padahal Anda pelayanan setia ke gereja, gak pernah bolos, baca firman Tuhan tiap hari. Perasaanmu? Halo, saya tahu kalau saya bilang jangan khawatir, percaya saja, itu klise gitu. Pak Pendeta tidak tahu apa yang saya rasakan, ya. Saya pernah cerita, kalau nggak salah, ada seorang penatua. Dia dari muda ikut Tuhan, dia banyak kasih sumbangan ke gereja. Kalau ada event, dia kasih yang terbaik buat Tuhan. Ketika dia jadi penatua, dia juga melayani Tuhan dengan luar biasa. Suatu kali anaknya kecelakaan dan meninggal. Dan di situ dia tersandung pada Yesus. Dia berkata, Tuhan, apakah Engkau tidak melihat pelayananku? Aku kurang apa, Tuhan? Semua aku berikan padamu. Kenapa Engkau ambil anakku? Bagaimana? Sulit ya? Sulit ya? Kalau kau baru kehilangan pekerjaan sudah mati. Tapi ini kehilangan. Bahkan ada juga, saya pernah dengar cerita, ada seorang hamba Tuhan yang jadi pakai Tuhan luar biasa. Suatu kali anaknya meninggal, tapi dia begitu pedenya sehingga dia tidak buat doa penghiburan, tapi dia bikin acara doa membangkitkan orang mati. Dia percaya bahwa anaknya akan dibangkitkan oleh Tuhan, sehingga di gereja anaknya dibaringkan di peti mati. Berdoanya bukan doa penghiburan, ya. Hari-hari dilalui dengan pujian, ada kuasa dalam darahnya. Amin. Berhari-hari dia berdoa sama Tuhan, bangkitkan anakku. Engkau bisa bangkitkan Lazarus. Apa susahnya bangkitkan anakku? Sampai hampir seminggu, tentu jenazahnya sudah mulai membusuk. Akhirnya anak itu dikubur. Tapi satu keluarga akhirnya meninggalkan Kristus. Kecewa. Betul? Saya sadar di antara kita mungkin nggak semua berjalan dengan rencana kita, amin. Tadi saya tanya, ada nggak yang kenyataan tidak sesuai dengan harapan? Semua ngaco, ya. Ada yang ngaconya begini, ada yang mantap angkat tangan. Tapi saya yakin kita semua pernah lalui itu. Saya bersyukur Anda tetap di gereja. Saya nggak tahu perasaan Anda bagaimana, tetapi satu hal yang bisa kita belajar, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah ini, Anda sedang duduk, Allah sedang bekerja. Anda sedang tidur, Allah tidur juga. Enggak lah, Allah nggak tidur. Halo,
Gusti mboten sare. Jadi Allah nggak tidur. Tadi malam engkau tidur ngiler-ngiler. Saya kasih tahu, Allah sedang bekerja. Ngapain? Bikin jalan tol. Itu Jokowi ya. Jangan bingung ya, Allah dengan Jokowi beda ya. Ya, Allah sedang bekerja ngapain? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hidup kita itu belum selesai gitu loh. Anda bilang, aduh Tuhan kok gini, aduh Tuhan aku kehilangan pekerjaan, Tuhan aku kehilangan suami, aku kehilangan istri, Tuhan aku kehilangan anak. Saya mau bilang, hidupmu belum selesai. Belum selesai. Allah sedang bekerja. Di akhir nanti kita akan baca ayat ini dengan amun yang keras. Di akhir nanti kita akan berkata, kita tahu sekarang. Berarti kemarin belum tahu. Betul ya? Mungkin sekarang ini kita masih belum tahu. Kenapa sih saya dipecat? Saya kerja begitu loyal sama perusahaan, saya bekerja bertahun-tahun, bahkan saya dipecat, ya kasih pesangon Tuhan. Gimana ini anak istri saya? Saya nggak tahu, saya juga nggak bisa jawab kalau ditanya itu. Tapi satu hal yang saya tahu, Allah sedang bekerja. Nanti tunggu waktunya, engkau akan berkata, sekarang saya tahu. Betul ya? Ketika Purwodadi PP 3 tahun ternyata hasilnya 0 kumpul. Belum tahu, sekarang belum tahu. Tapi begitu 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, engkau bertemu dengan wanita yang jauh lebih baik, yang takut akan Tuhan, baru di hari itu engkau berkata, sekarang aku tahu. Ngerti ya? Ketika engkau keluar dari pekerjaan, dikeluarkan dari pekerjaan. Ada sih yang keluar dari pekerjaan juga ya. Di santai demi kesaksian PWK kemarin ya. Ya, engkau nggak tahu Tuhan kenapa seperti ini. Tapi kemudian setelah 2-3 tahun, 5 tahun, 10 tahun mungkin kau berkata, sekarang aku tahu. Mungkin di antara kita ada yang, aduh puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu, aku keterima kuliah, dapat beasiswa di Australia, aku akan berangkat besok, sudah packing semua, sudah siap. Pandemi datang. Oras itu nang Australia. Lanjut piye? Kuliahnya online. Ya. Kan kurang greget gitu ya. Gak bisa foto-foto status. Hai ya di Australia gak bisa. Kenapa kuliahnya di dalam kamar? Tunggu. Anda belum tahu, hidupmu belum selesai. Wis toh. Besok Anda akan berkata, kita tahu sekarang. Nanti belum ya. Ya kalau ada yang sudah tahu puji Tuhan. Tapi banyak di antara kita yang belum tahu. Tapi Allah sedang bekerja. Tapi jangan pede dulu. Ada syaratnya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi, ya ini masalahnya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi tugas kita jangan khawatir untuk masa depan, jangan bertanya-tanya kenapa ini terjadi. Tugasmu mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Allahmu, stop. Suatu hari nanti engkau akan berkata, kita tahu sekarang.
Tapi kalau engkau tidak mengasihi Kristus, saya nggak berani bilang Allah sedang bekerja. Banyak orang tersandung karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, Matius 13 ayat 21. Matius 13 ayat 1 ya. Matius 13 ini ayat 21 ini bicara tentang benih ya yang tumbuh ada di beberapa macam tempat, tetapi yang menarik adalah ayat 20 saya baca ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu. Dia mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira. Jadi sudah menerima, senang, gembira, bagus. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu, orang itu pun segera skandaliste. Orang itu segera tersandung. Jadi bukan murtad, tersandung. Jadi yang ketiga, kenapa orang bisa tersandung? Kenapa orang bisa berkata salib itu bodoh? Karena penganiayaan. Penganiayaan yang terbesar bukan hadir dari pemerintah. Penganiayaan yang terbesar bukan hadir dari musuh-musuh di seberang lautan, tetapi penganiayaan terbesar hadir di dalam rumahmu. Ya. Anda difitnah sama, ya sudah katakanlah Anda difitnah sama Kapolda, contoh kata, ya tidak masalah ya. Tapi kalau engkau difitnah oleh suamimu bagaimana? Sakit mana? Engkau nggak dianggap sama Pak Joko, ya nggak apa-apa. Tapi kalau engkau nggak dianggap sama anakmu sendiri, piye perasaan? Penganiayaan terbesar bukan hadir dari tempat yang jauh, tapi hadir dari rumahmu. Daud dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ketika tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem, Daud menari-nari untuk Tuhan. Daud menari-nari untuk Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya bilang, dasar raja gak tahu malu, kamu nari itu kayak budak. Penghinaan datang dari istri. Tapi Daud berkata, aku akan merendahkan, aku akan menghinakan diriku lebih lagi di hadapan Tuhan. Karena memang kita hamba. Betul nggak? Gak ada yang perform, gak ada yang tampil, tepuk tangan di gereja. Ya. Ada yang dihina begitu sama keluarganya. Senang di gereja, selosong di gereja, tepu di gereja, rasa balik sisa. Biasanya yang ngomong begitu siapa? Pak RT? Enggak. Yang ngomong begitu biasanya orang rumah. Orang rumah. Ya kan? Kowe iki lho, nek nggo gereja kowe loyale kaya ngono. Betul kan? Pernah dengar suara-suara seperti itu? Sisi ning gereja, ini, ya kan? Rapat melu panitia JA50, dodolan orang kerjaan. Ada banyak sekali hinaan, cemoohan yang kita terima karena ikut Yesus. Kalau kita nggak kuat, maka kita akan tersandung. Seperti ayat tadi memang diterjemahkannya murtad.
skandalistik, tersandung. Contoh kedua Ayub. Yuk kita buka Ayub. Ayub pasal 2 ayat 9. Kita tahulah Ayub gimana ceritanya. Ayub itu habis semua hartanya dan akhirnya sakit juga. Tapi yang menarik, hinaan yang datang. Sekali lagi, hinaan yang datang yang paling menyakitkan bukan hinaan dan aniaya dari orang jauh, dari orang dekat. Maka berkatalah istrinya Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Yang ngomong siapa? Istrinya. Pak, kalau Anda kehilangan pekerjaan, rumahmu disita sama bank, mobil dan motor ditarik sama leasing, baju bekas wis kasep dikekeni JA 50, tas komplit ya toh, bedi jalur menayo piye wis dikekek ya toh, wis bar tek. Terus bojomu teko ngomong ini, kowe jek ndonga, kowe jek ndonga, kowe iki memang edan. Wis koyo ngene jek ndonga barang. Ki lho merdukun gitu. Ki lho pasang togel ben entuk duit ndonga apa? Betul? Banyak di antara kita yang dihina, direndahkan, yang paling sakit dari orang-orang sekitar. Bahkan ada seorang yang namanya Maria yang mencuci kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Dia dihina apa dipuji? Dihina. Ngapain wanita ini hambur-hamburkan uang? Yang ngomong siapa? Murid Yesus. Bahkan kau pun mungkin dihina oleh hamba Tuhan. Engkau pun mungkin dihina oleh majelis. Engkau pun mungkin dipandang sebelah mata oleh pendeta. Dan itu bisa membuatmu tersandung. Bagaimana kita menyikapi yang ini? Di dalam mengiring Yesus, kita harus paham bahwa kita ini punya musuh. Di dalam mengiring Yesus, kita harus paham kita ini punya musuh. Tapi yang firman Tuhan katakan, musuh kita bukanlah darah dan daging. Habib Rizik ada darah dan ada daging? Setahu saya ada. Ya saya belum pernah ketemu sih, tapi setahu saya ada. Musuh kita kan? Bukan. Ya. Mertuamu, siapa di sini yang punya mertua kalangan? Darah dan daging atau bukan? Jerami Pak Pendeta. Tiga benar kau ya. Mertuamu darah dan daging? Darah dan daging. Ya, berarti musuh? Bukan. Ya, bukan musuh. Tapi karena kita punya musuh yang bukan dari darah dan daging, bicara tentang kuasa gelap, bicara tentang setan, bicara tentang iblis. Saya mau tanya, kalau engkau ikut Tuhan, iblis itu seneng gak sih? Kita ini dulunya anak setan. Kita lu aja kali. Ya udah deh, kalau Anda nggak mau saya ajak ya sudah. Saya ini dulunya anak setan, gitu ya. Saya ini dulunya anak setan dulu. Sekarang siapa yang bilang masih? Ya dulu saya anak setan. Tapi oleh Tuhan saya dibawa dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Maka dari itu
babe saya yang lama nggak akan biarkan saya pergi begitu saja. Betul? Setan nggak akan diam, dia akan aniaya saya, merendahkan saya, hina saya sebisa mungkin. Karena itu ketika engkau ikut Tuhan dan jalanmu lempeng-lempeng aja, itu malah harusnya bertanya, jangan-jangan engkau terlalu banyak berkompromi sama dosa, ya kan? Tapi kalau engkau ikut Tuhan dan betul-betul di jalan Tuhan, pasti engkau akan dianiaya. Bentuk aniaya macam-macam. Ketika engkau jujur di perusahaan, dianiaya, pasti koncomu mulai ngomong-ngomong, boleh rai, betul? Ono apa-apa dilaporke atasan, ono apa-apa dilaporke penjilat, mulai sudah lah ya. Itu mulai muncullah kata-kata seperti itu. Padahal kita lakukan yang benar, betul kan? Kita lakukan yang benar. Kita lakukan apa yang Tuhan suruh. Tetapi ingatlah ketika kita berjalan di jalan Tuhan, sudah pasti hinaan muncul, pasti aniaya muncul. Jadi kalau engkau dianiaya hari-hari ini, engkau dilecehkan hari-hari ini, engkau dihina hari-hari ini karena salib, jangan pernah tersandung. Tetaplah berjalan terus, karena engkau berada di jalan yang benar. Engkau ada di jalan yang benar. Kalau engkau mau menuju pusat komando musuh, engkau lagi perang, engkau mau masuk ke markas musuh, semakin dekat sama markas musuh, semakin banyak musuhnya nggak? Pernah main game nggak sih? Pernah ya? Ya kalau masih jauh gitu kan, musuhnya 1-2, dia mati sudah. Ya, tapi begitu levelnya semakin tinggi, semakin dekat sama poskonya musuh, waduh, musuhnya udah mulai banyak. Ya, monsternya muncul aneh-aneh, betul? Ya, saya tuh dulu ikut Yesus tuh paling diomongin tetangga, tapi sekarang saya ikut Yesus diomongin mertua, betul? Naik level ya, naik level, musuhnya baru ya, monsternya datang baru ya. Ya kemarin hanya tetangga, sekarang mertua, besok lagi suami yang ngomong begitu, besok lagi anak yang ngomong begitu. Tapi ingatlah, ketika kita berjalan serta Yesus, memang Tuhan gak pernah janji hidupmu akan selalu baik-baik saja. Bahkan Tuhan pernah berkata, kamu mau ikut aku? Yakin mau ikut aku? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Cuman buat rebahan orang duit. Baiklah, siap jalan terus. Yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Matius 15 ayat 12. Saya cepat, udah setengah 9 nanti persiapan CGT-nya molor ya. Matius 15 ayat 12. Matius 15 ayat 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu, mu-nya besar, berarti perkataan Tuhan Yesus, perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jadi yang keempat, yang menjadi batu sandungan, yang membuat salib itu terlihat kebodohan, adalah karena ajaran Tuhan Yesus itu sendiri. Karena perkataan Tuhan Yesus sendiri itu yang bikin orang tersandung. Jika engkau ditampar pipi kananmu, bagaimana? Jika engkau ditampar pipi kananmu, tangkis dengan tangan kiri, balas dengan tangan kanan. Itu ajarannya Wing Chun, betul? Iyalah, itu Wing Chun kan mesti ngono ya, Wing Chun. Itu. Lah sekarang kalau dicaplok pipi kanan, berikan pipi kiri, kok mati bisa yakin gitu.
Wing Chun nggak begitu. Ajarannya Ip Man nggak gitu. Gimana ajarannya tadi itu ya? Jika engkau ditampar pipi kananmu, tangkis, kasih kau kanan, des, banteng, bah! Wah itu Anda menang sudah. Betul kan? Tapi ajaran Yesus gimana? Jika engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ada yang pernah praktekkan itu? Satu kata, ngeluh. Lah kan ditampar bolak-balik berarti. Loh bener nggak? Loh ajaran Yesus tuh nggak enak loh. Ya, Anda bilang oh Yesus enak mantap. Anda coba perhatikan ajarannya. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika tadi saya kembali ke konteks penganiayaan, Anda dianiaya sama pasanganmu mungkin, engkau dihina, dilecehkan sama mertuamu mungkin, oh wedok so masak dari napa nih duit tok enak dhewe ya. Pasti akan berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan ambil nyawanya Tuhan. Itu ya. Itu yang paling enak, itu doa paling enak begitu ya. Mertua udah ribut-ribut, masuk kamar tutup pintu. Oh firman Tuhan banget ya. Masuk kamar tutup pintu, berlutut berdoa, tapi doanya salah. Ya, doanya salah. Tuhan mintanya apa? Ampunilah, doakanlah, berkatilah. Coba bayangin. Bayangin, enak orang? Orang enak. Dan hal-hal semacam itu yang membuat orang tersandung pada Kristus. Dikira ikut Tuhan enak, ajarannya sespleng. Begitu praktek, aduh, susah. Begitu praktek, aduh Tuhan nyatanya sudah, saya tidak ikut-ikutan wis. Bye-bye goodbye, aku tak melu Wing Chun saja ya. Aku ora melu Yesus, aku tak melu Wing Chun. Daftar ning family gitu. Ya, saya khawatir habis khotbah ini nanti minggu depan yang ikut kebaktian cuma 5, yang ikut Wing Chun 70. Mantap ya. Di lantai 3 ikut Wing Chun 70 orang ya. Ya, yang masuk gereja cuma 5. Jadi yang keempat, ajaran Tuhan Yesus membuat orang-orang tersandung. Yang kelima, karena yang kelima agak panjang ya. 1 Korintus 8 ayat 9. 1 Korintus ayat 8 ayat 9. Tetapi jagalah, saya ulangi, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ini bicara apa? Ada banyak hal yang dibicarakan. Contoh kasus makanan. Makanan itu bisa membuat saudaramu tersandung. Apa maksudnya? Jadi orang Yahudi itu mereka nggak makan babi, mereka nggak makan lele, mereka nggak makan udang, kepiting dan teman-temannya itu enggak. Mereka makan kosher. Sedangkan orang non Yahudi makan babi. Problem mulai muncul ketika mereka makan bareng. Yang orang Yahudi bilang, "Wih, jijik, babi yo di pangan." Sedangkan yang orang non Yahudi, loh, enggak masalah, semua makanan halal. Paulus mengingatkan bahwa janganlah perilaku kita menjadi batu sandungan. Jadi artinya apa? Artinya yang kelima, yang jadi batu sandungan, yang bikin salib itu kelihatan bodoh adalah orang Kristen sendiri. Saya makan babi,
Saya makan babi. Di belakang ada satu wajah baru, namanya Mas Dani. Selamat datang Mas Dani. Ya, Mas Dani ini membantu di urusan sound. Ya, bagaimana? Suaranya sudah bagus ya? Shalom, selamat malam. Mantap. Ini Mas Dani yang atur, ya. Ya atur ini itunya, dia yang paham lah, saya nggak ngerti. Ya, dia yang atur semua. Jadi suaranya sudah mantap, Anda bisa menikmati dengan lebih baik. Ya, Mas Dani nggak makan babi, pasti. Enggak toh Mas? Enggak. Ya toh, saya makan babi. Kalau saya makan sendiri, maka saya makan babi itu tidak apa-apa. Tapi kalau saya makan bareng Mas Dani, maka saya akan mengharamkan babi untuk saya. Saya nggak akan makan babi. Kenapa? Daripada Mas Dani akan tersambung. Wong Kristen gragas, babi dipangan, ya kan? Dan buat kita makan babi biasa tuh. Tapi ingat, jangan jadi batu sandungan. Kalau orang lain melihat kita makan babi itu jelek, itu buruknya, sudah nggak usah makan babi. Toh itu cuman makanan. Ngapain sih kita ribut cuman masalah makanan yang akhir-akhirnya berakhir di jamban. Begitu kan firman Tuhan. Ya, nggak usah ribut ya. Kalau memang kita makan sama orang vegetarian, ada sekarang orang yang vegetarian, ya. Orang vegetarian, kita makan ayam goreng aja mereka jijik. Dia kan bilang, apa kita nggak tahu? Ayam ini punya tante, punya om, punya bapak ibu, sedih loh, karena dimakan, ya kan? Sedih. Udah Pak Pendeta bertobat loh, malah Pak Pendeta ini kan bertobat. Loh, makan ayam boleh nggak? Boleh, tapi kalau engkau makan ayam dan membuat saudaramu tersandung, lebih baik tidak makan. Betul? Wanita cara berpakaian. Barang siapa melihat wanita dan menginginkannya, maka dia sudah berzina. Itu firman Tuhan. Tapi nggak cuma melihat dan menginginkan, dalam terjemahan lama melihat dan bangkit syahwatnya. Jadi lihat wanitanya nggak cuma lihat, saya lihat wiji, oh berarti saya berzina. Ya enggak. Saya lihat wiji dan saya bangkit birahi saya, itu saya berzina. Tahu maksud saya ya? Nah sekarang problemnya, berarti wanita kudu dibuntal. Wanita kudu dibuntal biar Pak Sugeng nggak bisa lihat. Contoh ya Pak. Nanti kalau Pak Sugeng lihat timbul birahi, makanya wanita kudu dibuntal. Begitu? Enggak. Tapi saya mau bilang kepada wanita, engkau juga harus ngerti, kalau pakaianmu membuat orang lain tersandung, pulang ganti baju. Bukan masalah, oh masa ini orang itu Pak Pendeta, masa ini orang itu, bukan masalah boleh atau nggak boleh. Kalau engkau pakai pakaian dan orang lain tersandung karena itu, engkau bersalah di hadapan Tuhan. Pulang ganti baju. Apa angel sih? Betul. Oh kan ibu yo oke. Ya memang misalnya di rumah Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, saya di rumah itu cuma punya bikini, wis hitam. Wis kono karepku ning gereja aku bikini ya kena ya toh. Ya, tapi tenan lho ya mau bikini tok lho ya. Tahu maksud saya. Jadi kalau engkau pakai pakaian juga yang mikir begitu loh maksud saya. Tuhan tidak kasih aturan enggak. Tuhan pengen kita punya pemikiran dewasa. Kalau saya pakai pakaian seperti ini tuh, saya nyanyi orang apa? Loh, saya sebagai hamba Tuhan pun sama. Anda tahu lah, saya sehari-hari pakai pakaiannya nggak seperti ini. Tapi masa sih saya khotbah pakai celana pendek, sandal jepit, kaos oblong, sambil
gulungan anduk. Terus saya khotbah di sini. Saya mau bilang pakaian saya akan menjadi batu sandungan. Maka dari itu lebih baik saya pakai seperti ini. Ya. Lebih baik saya pakai seperti ini. Pakai sepatu walaupun cuma jaraknya berapa? Ya, 200 meter. Pakai sepatu. Aku tekan Solo dulu harus sudah jepit. Ya, mau medun 200 meter nganggo sepatu. Kenapa? Karena saya tidak mau orang tersandung karena pakaian saya. Ya. Yang laki-laki juga sama, ya. Anda juga harus bisa menjaga mata. Kalau nggak tahan lihat bikini, yo jangan pergi ke kolam renang. Loh, orang renang pakai bikini mbok seneni. Lho sing salah sapa? Ya fotomu. Pikiranmu sing salah, bener enggak? Lah kalau makan di McDonald malah sebut merek, nanti di pip gitu ya. Steve ini yang itu bagus ya. Kalau makan di McDonald dan di McDonald ada perempuan pakai bikini, itu memang rodok kendo sithik lah ya. Tapi kalau di kolam renang, di pantai, pakai bikini wajar enggak? Wajar itu lah. Ya kalau engkau nggak bisa lihat yang begitu aja, jangan pergi ke pantai. Sudah selesai tuh. Banyak orang tersandung salib karena perilaku orang Kristen. Ya, orang Kristen pakai bajunya mini-mini. Orang Kristen makannya gedas. Orang Kristen nggak pernah berdoa. Orang Kristen ngapusi, betul? Itu semua membuat orang tidak mau menjadi pengikut Kristus. Mereka tersandung oleh perilaku kita. Ada orang yang nggak mau ke gereja karena apa? Wah, nanti lah, ini gereja bui, duitnya ditilem oleh Pak Pendeta. Rasuti tidak gereja bui menang. Ada yang begitu? Ada. Ya. Artinya apa sih? Kalau kita memandang kepada manusia kecewa. Kalau kau memandang kepada manusia, yakin kecewa. Kenapa? Ya firman Tuhan sudah bilang begitu. Kalau kau berharap kepada manusia, ujung-ujungnya kecewa. Kau berharap kepada mama papa, kau berharap pada anak-anakmu, kau berharap pada pasanganmu, kecewa. Kau berharap kepada teman-teman gereja, kecewa. Karena itu ke gereja jangan nyari pendeta. Ke gereja jangan melihat majelisnya. Ke gereja cari Tuhan. Selama ajaran gereja itu benar, tetap datang. Masalah pendeta ini bener apa ora, majelisnya bener apa ora? Di dunia ini ada yang sempurna nggak? Sudah. Tetapi kalau ajarannya betul, datang dan dengar. Tuhan Yesus pernah bilang bahwa itu lihat orang Farisi. Lihat orang Farisi. Dengarkan ajarannya, tapi jangan tiru perbuatannya. Tapi kalau gereja ini sesat, pergi dan cari gereja lain. Ya. Kalau gereja ini ajarannya sesat, saya nggak minta Anda untuk loyal kepada gereja. Saya minta Anda loyal kepada Tuhan. Kalau gereja ini sesat, kalau orangnya, ya itu beda cerita. Kalau gereja ini ajarannya sesat, saran saya, kalau saya mengajarkan kesesatan, saran saya, tinggalkan saya. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Ada orang yang mau mati pesen sama anak-anaknya, ledo, apapun yang terjadi gue tetap ning condro yo. Untung ibu saya tidak bilang begitu. Untung ibu saya nggak bilang apapun yang terjadi
tetap jadi jemaat condro orang ya. Ya, ibu saya sebelum dia meninggal dia berkata, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik, jangan pernah tinggalkan Yesus. Anda ke gereja mana saja silakan, yang penting gerejanya benar. Kalau gerejanya udah nggak benar, tinggalkan. Kalau pendetanya nggak benar, halo, selama ajarannya betul, dengarkan. Itu firman Tuhan loh. Majelisnya ora bener, selama ajarannya betul, dengarkan. Yang kau perlukan adalah Tuhan, bukan pendeta, bukan majelis. 5 hal tadi yang membuat orang Kristen kita seringkali tersandung. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, sehingga ketika batu-batu sandungan ini datang, kita bisa melewatinya. Dan berbahagialah orang yang tidak tersandung pada Yesus. Mari kita tutup dalam doa. Bapak Ibu, kami mengingatkan untuk warga gereja saat ini. Yang pertama, terima kasih Pak Samuel untuk firman-Nya yang membangun kita semua. Janganlah kita menjadi batu sandungan dimanapun kita berada. Yang kedua, katekisasi baptisan air akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021 pukul 9. Yang ketiga, panitia JA 50 memberikan kesempatan kepada jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan berupa barang-barang, boleh baru ataupun layak pakai, dapat menghubungi Diaken Suharti dan Pendeta Samuel Priyotomo. Barang-barang persembahan tersebut nantinya akan dilelang dan akan dijual dalam pasar barang bekas. Hasil penjualan akan digunakan sebagai salah satu penggalangan dana untuk acara Jumat Agung Pentakosta Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo. Yang keempat, akan dilaksanakan Grand Final Condro Gods Talents yang pada hari ini tanggal 28 Maret tahun 2001 pukul 11.30 nanti. Bagi jemaat yang ingin menyaksikan dapat hadir di gereja dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang kelima, panitia JA 50 akan membuka bazar untuk makanan dan minuman, pakaian serta sepatu setelah ibadah pagi dan pada saat acara Grand Final CGT nanti. Bagi jemaat yang berminat untuk membeli dapat menuju ke halaman parkir di depan. Keenam, akan dilaksanakan penyerahan anak pada hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan putra-putrinya dapat menghubungi Bapak Pendeta Samuel atau Saudari Veronica. Yang ketujuh, kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April tahun 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul 5 berarti ya. Yang kedelapan, minggu depan merupakan ibadah Paskah. Oleh karena itu, ibadah sore akan digabung dengan ibadah pagi pukul 6.30. Dalam ibadah Paskah akan dilaksanakan sakramen perjamuan suci dan baptisan air. Untuk informasi yang lain-lain, untuk pelayanan minggu depan, kebaktian kedua akan digabung dengan ibadah pagi dengan petugas Asar Bapak Ibu Sugeng, pujian oleh Bapak Budi, LCD Saudari Endah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Priyotomo, pengumuman dan doa oleh Diaken Kristiana SW. Untuk musik, Saudari Veronica, Bapak Alfian dan Saudara Febri. Sedangkan untuk pelayanan sepekan untuk hari ini, hari Minggu, untuk Joy Kids dan Tunas Remaja diliburkan. Untuk Selasa, tanggal 30 Maret, persekutuan doa malam
offline, nanti petugasnya Bapak Tunggoro. Untuk hari Rabu, Persekutuan Wanita Kristen, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibunda Novi, akan dilaksanakan secara online. Kamis, Persekutuan Pria Kristen, online juga, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Y. Suparjo. Hari Jumat, KPK, ini karena Jumat Agung ya, mungkin libur ya Pak. Untuk hari Sabtu, untuk persekutuan doa pagi online, firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Suharti. Untuk laporan keuangan untuk laporan perpuluhan bulan Maret sampai minggu kemarin, uang masuk Rp9.082.000, sedangkan untuk anggaran JA50, anggaran yang ada Rp28.425.000, sedangkan untuk laporan kas pembangunan tahap 3 saldo per 28 Maret tahun 2021 sebesar Rp8.289.930. Sedangkan laporan keuangan untuk JA50 per tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, jumlah pemasukan Rp7.675.500. Laporan untuk JA masih mengalami kekurangan dana. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyediakan dan mencukupkan segala keperluan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi tambahan di depan ya, panitia sudah buka lapak ya. Silakan untuk yang bisa membeli, karena keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh panitia semua dimasukkan ke anggaran dana panitia ya. Itu tambahan dari saya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa.